Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Nirmala SPD, MPD selaku dosen mata kuliah Sosial Emosional AUD. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri dengan NPM 201063113005 dari kelas PAUD 4A. Tugas UAS yang saya buat yaitu membuat buku cerita yang bertemakan lebah dan kura-kura. Di sini alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada buku gambar dengan ukuran A3 dan ada sebuah hasil print gambar kura-kura, lebah, dan capung dan gambar lainnya. Dan yang ketiga ada lem kertas, yang keempat ada double tip, yang kelima ada gunting, yang keenam ada pensil, yang ketujuh ada penghapus, yang kedelapan ada spidol snowman, yang kesembilan ada krayon, yang kesepuluh ada penggaris. Di sini saya akan menceritakan yaitu lebah dan kura-kura. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu tokoh-tokohnya, yaitu ada kura-kura yang disebut dengan Niko, dan ada capung yang disebut dengan Caca, dan ada Ibu Lala, dan ada Lala yaitu si lebah. Di suatu hari yang cerah, Niko yaitu kura-kura, Caca si capung sedang bersantai. Mereka menikmati suasana pantai dengan angin sepoi-sepoi di pinggir pantai, dan tiba-tiba mereka mendengar suara yang meminta tolong. Ternyata ada suara orang meminta tolong. Dengan begitu, Niko dan Caca langsung bergegas dan langsung mencari arah sumber suara itu. Ternyata sesampainya di pinggir sungai, mereka menemukan lebah yang tenggelam. Seperti contohnya pada gambar, tolong, tolong. Sehingga Niko langsung berlari dan menceburkan dirinya ke sungai. Ayo sini, naik ke punggungku, kata Niko. Anak lebah pun langsung naik, dan setelah itu anak lebah pun berterima kasih dan mengenalkan dirinya. Namaku Lala, aku tadi kurang berhati-hati sehingga aku jatuh ke sungai ini, kata Lala. Oh alah, perkenalkan, aku Niko, kamu pasti main jauh-jauh ya, sehingga ibu kamu tidak tahu kalau kamu terjatuh di sungai. Iya, kata Lala. Lalu Niko pun membawa Lala ke daratan. Lalu Niko dan Lala pun sampai juga ke daratan, kata Niko. Lala pun turun mengucapkan terima kasih kepada Niko. Kata Niko, iya sama-sama Lala. Tiba-tiba Lala pun menangis. Kamu kenapa Lala? Kata si Caca. Aku pengen pulang, tapi aku lupa jalan pulang ke rumah, kata si Caca. Oh begitu, Niko tolong antarkan saja si Lala pulang, kata Niko. Oke siap, ayo sini Lala, naik lagi ke punggungku. Lala pun tersenyum, dan setelah itu Lala berterima kasih kepada Caca dan Niko karena dia sangat baik sekali dan sudah membantu Lala. Mereka pun jalan ke rumah Lala. Setiba di rumah Lala, Ibu Lala sedang menunggunya. Dia sangat terlihat cemas, mencemaskan anaknya yang dari tadi tidak kunjung pulang. Kata Ibu Lala, anakku, kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang? Ibu menunggumu dari tadi, khawatir, sampai khawatir, kata Ibu Lala sambil memeluknya. Kemudian Lala, Niko, dan Caca menceritakan kejadian tadi, bahwa Lala itu terjatuh, sehingga Ibu Lala pun berterima kasih kepada Niko dan Caca yang sudah menolongnya. Setelah itu, Niko dan Caca langsung pulang, dan keesokan harinya ternyata Niko sakit badannya sangat panas, menggigil, kepalanya pusing, sehingga dia tidak bisa keluar rumah dan dia tidak bisa bermain seperti biasanya. Sementara Caca pun mencari di luar. Dan kata Caca, kemana ya si Niko? Kok jam segini tumben belum kelihatan, katanya Caca. Aku coba cek aja ke rumahnya. Lalu Caca pun pergi ke rumahnya Niko untuk mengecek keadaan Niko. Alangkah kagetnya Caca waktu melihat Niko sedang terbaring lemah karena sakit. Niko, kamu kenapa? Katanya Caca. Aku sakit, badanku sakit, kata Caca. Niko, kamu kenapa? Kata Niko, aku sakit, badanku sakit semua Caca, katanya Niko. Ya udah, tunggu sebentar ya, aku carikan dulu obat. Caca pun langsung mencarikan obat. Lalu dia pun ingat kepada Lala dan ibunya, karena lebah itu kan menghasilkan madu dan bisa dijadikan obat. Lalu Caca pun pergi ke rumah Lala, lalu bertemu dengan Lala dan ibunya. Caca pun menceritakan keadaan Niko saat itu yang sedang terbaring sakit.
Lalu Ibu Lala menyuruh Caca untuk pulang dan nanti kata Ibu Lala, Lala dan ibunya akan pergi ke rumahnya Niko dan membawakan obat-obatan, katanya begitu. Dan Caca pun langsung pulang ke rumah Niko. Setelah itu, Lala dan ibunya mempersiapkan obat-obatan. Ibu Lala membawa satu botol madu dan Lala membawa daun kayu putih. Mereka terbang. Setelah itu, Lala dan ibunya mempersiapkan obat-obatan. Lalu Ibu Lala membawa satu botol madu dan Lala membawa daun kayu putih. Mereka terbang bersama menuju rumah Niko dan langsung memberikan kepada Niko dan diminumkan madunya. Kemudian, Lala menyelimuti badan Niko dengan daun kayu putih yang dibawa Lala tadi. Niko, kata Ibu Lala, kamu istirahat yang banyak ya, jangan dulu capek-capek, supaya besok sudah sembuh. Ibu pulang dulu ya, kata Niko. Iya Ibu, terima kasih banyak ya obatnya. Kemudian Lala dan ibunya pun pulang dan keesokan harinya ternyata Niko sudah sembuh, dia sehat lagi dan badannya pun terlihat lebih segar. Sehingga dia langsung keluar dan bertemu dengan Lala dan Caca. Kata Niko, hai teman-teman, aku sudah sembuh. Kata Lala dan Caca, alhamdulillah Niko, kamu sudah sehat. Halo Niko, kamu udah sehat kembali. Ayo sini kita bermain bersama lagi. Mereka pun bermain bersama kembali. Kesimpulan dari cerita ini yaitu Niko dan Caca bisa menolong Lala yang tenggelam di sungai. Setelah itu Niko dan Caca pun menolong Lala yang terjatuh ke dalam sungai. Kemudian Niko pun menolong dan membawa Lala naik ke punggung Niko untuk naik ke daratan. Setelah di daratan, Niko dan Caca pun mengantarkan Lala untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lala, ada seorang ibu yang sedang cemas memikirkan dan mencari anaknya, yaitu Lala yang tidak pulang ke rumahnya. Sebelumnya, Lala pun berterima kasih kepada Caca dan Niko, dan setelah itu Caca dan Niko menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Lala. Lalu setelah bercerita, orang tua Lala, ibunya itu berterima kasih kepada Niko dan Caca yang sudah menolong dan mengantarkan ke rumah Lala. Setelah itu, Caca dan Niko pamit untuk pulang. Keesokan harinya, Niko pun terbaring sakit, panas dan lemas, dan Caca pun khawatir. Di sini saya akan menceritakan yaitu Lebah dan Kura-Kura. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu tokoh-tokohnya, yaitu ada kura-kura yang disebut dengan Niko, dan ada capung yang disebut dengan Caca, dan ada Ibu Lala, dan ada Lala yaitu si lebah.
Dan Caca pun pergi ke rumah Lala dan ibunya dan meminta obat kepada ibunya Lala. Dan ibunya Lala pun dan Lala pergi ke rumah Niko dan memberikan obat yaitu madu, dan Lala membawakan sehelai daun kayu putih yang diselimuti kepada badan Niko. Jadi sosial emosional yang dapat diambil yaitu sikap saling tolong menolong. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.